dulu ke rumah dia dulu dari sana, repot kali pagi, banyak kali mau dikerjain dulu. Waalaikumsalam ya, itu selamat pagi. Ini kelas cookies klasik tuh disapa sama online, temen online ya. Oke, cookies klasik kita belajar 4 cookies, ada kue salju, nastar, kastengel sama lidah kucing ya. Sebaiknya pakai yang protein rendah ya. Yang protein rendah itu kan kalau keluaran boba sari mereknya yang kunci biru. Adonannya yang 1 kilo yang udah jadi, kalau dia ya taruh di kulkas aja. Yang mau kita cetak, ambil di mangkok kecil, ambil taruh di mangkok. Kalau itu berapa? Cukupnya aja, buat dulu 1, kalau kurang tambahin lagi. Karena kan kalau untuk polesan kan kita nggak bisa tahu. Nah kalau misalnya nanti nastarnya pengen yang ditaburin keju, habis dibentuk, diisi, taruh di loyang itu langsung dipoles, langsung taburin kejunya, langsung panggang sampai matang. Nggak harus setengah matang dulu. Jangan, nanti kalau setengah matang kejunya nggak matang. Nah, poles, taburin keju, langsung panggang sampai matang. Karena kalau nanti setengah matang kita buat kejunya nggak kering, matang malah nanti jadi nggak enak, melempem-melempem gitu jadinya. Karena kan kalau kita taburin keju kita nggak perlu kinclong-kinclong, masanya nggak kelihatan. Kalau yang mau yang kayak kan berair, jangan dibuang airnya, tapi masak dulu nanasnya sama air-airnya itu dimasak sampai kering. Jadi jangan langsung dibrek semua sama gulanya. Nanti gulanya mengkaramel, keras kayak batu. Boleh digantikan dengan margarin. Boleh juga di mix ya. Ya boleh, asalkan jumlahnya sama ya. Tapi tebel, karena kalau nggak nempel. Apalagi kalau loyang baru, pasti ada mau nempel. Kalau baru dipakai sekali, walaupun dioles tebel, dia nempel kadang-kadang. Adonannya kan lembek nih kayak krem ya. Nanti kalau ngadon banyak, misalnya kan dia ngantri di oven, cetakannya belum ada gitu ya. Itu yang di piping bag boleh ditaruh kulkas dulu. Nanti kalau mau ini baru keluar lagi dipakai. Tapi nggak bisa sampai besok. Tuh margarin ya yang warnanya enggak, yang pucat kuning. Ini Blue Band ya, dia pakainya Blue Band. Ini dia cokolin aja, ngocoknya ya nanti yang lain. Dek mangkok dek. Ya. Jadi kayak pedal kan. Jadi kenapa perlu yang gede gini? Ini kan banyak tepungnya, nanti muter-muter. Kalau dikit pakai yang kecil. Iya, nanti kembang. Kalau kelamaan dia kembang. Ya, ini kan belum masuk telur. Masuk telur kita kocok lagi kan sebentar. Itu kelembean. Masuk telur. Ini adonan 2 kali. 5 resep. Ini. 6. Ini 6 resep. Kalau 1 resep kan cuma sedikit. Cuma 1/4 nanti jadinya. Dipakai lagi. Sebenarnya kalau banyak boleh dibantu pakai mixer sebentar aja, karena kadang-kadang kan terlalu berat ya. Ini nggak terlalu banyak. Ini dia wanginya susu. Dulu biar nggak terlalu basah mentega di tangannya. Kalis tuh nggak habis. Ini kalau adonan cookies tuh kalis tuh nggak lengket di tangan, ya. Kok yang lengket mana? Masih kurang lembek, masih lembek ya.
butter ya. Oh, keberatan. Speednya. Ini kayak Nampak dulu asam ya. 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 Masukin seperti ini. Ini kita susu nggak usah diayak, susu dulu bang. Kalau edam Kulkas biasa, kulkas bawah. besok datang lagi untuk ngapain? Nyetain. Kelas ya. Mas 9, Sini. Kalau agak ciciknya sedikit, 11, berapa? Beda tipis. Bedanya cuma 2 juta aja. Ini gula ya sama butter ya mas. iya. Kayaknya pelan. Suka hati. Asalnya terbang aja lah. Jadi turun ke bawah. Ini taruh dulu sini. Kalau misalnya ragu dibecek-becek dulu biar nggak loncat. Jadi punya. Nah, tuh. Nanti kena Kan udah kemarin udah ngaduk buttercream loh kemarin. tahu. Tadi Athena produk margarin. Nah, ini udah ya, tambahin telurnya. Ini biar nggak lengket. Masukin telurnya. Ya, aduk pakai. Lidah kucing. Mau resepnya nggak dicatat ya ibu-ibu yang lagi nonton. Tadi saya janji mau share resep lidah kucing. Siapin bolpennya ya. Mas. Nah, tangan saya kotor. Ibu sini bu. Sorry. Kalau pedih terang. Lidah kucing. Ini bahannya catat ya, butter 85 gram, butter 85 gram. Butter 85 gram. Tepung gula atau gula halus 65 gram. Vanili deh, larut yang itu. Kalau untuk lidah kucing boleh pakai yang susu, boleh pakai yang ini ya. Ini untuk cake biasanya, tapi saya pakai ini kalau untuk lidah kucing. Vanili seperempat sendok teh. Terigu protein rendah 75 gram. Putih telur 50 ml. Pasta secukupnya, pasta coklat, pasta apa namanya? Pasta mocha, pasta panda, terserah. Kita nanti pakai mocha dan vanilla aja ya. Oke, ini yang putih telur, ini tolong baskomnya dilap dulu kak pakai tisu, takut nggak ngembang. Ini tuang ke situ ya semua. Nah, caranya udah belum? Nanti deh aku share resepnya. Ini dituang ke sini semua. Ulang. Butternya 85 gram. Ya, butter ini saya buat 6 resep ya, jadi jangan heran kalau banyak. Butter 85 gram, tepung gula 65 gram, vanili seperempat sendok teh, terigu protein rendah 75 gram, putih telur 50 ml, pasta mocha dan pasta mocha deh, pasta mocha atau pasta apalah terserah secukupnya. Selera. Ini gede ya. Caranya mixer putih telur sampai kaku. Ya,
harus sampai kaku. Yang lagi nonton online, diperhatiin ya ucapan saya walaupun wajah saya nggak kelihatan. Kalau saya kelihatan, oh kelihatan ya? Kalau saya kelihatan nanti nggak kelihatan ininya. Ya, mixer putih telurnya sampai kaku. Wajib kaku nanti. Karena kalau nggak kaku nanti lidah kucingnya nggak bleber ya. Jadi salah satu penyebab lidah kucingnya nggak melebar, nggak ngembang itu kalau ininya nggak benar kotokannya. Mixer sampai kaku kayak mau bikin cake chiffon, bikin cake yang punya telur kita. Yang lagi di jalan, kasihan dah lo. Oke dah. Nah ini udah ya, ini lihat ya kalau kita ambil ininya apa namanya? Kita angkat nih, ambil adonannya, putih telurnya, cut. Nah dia udah kaku ya. Karena kalau kelebihan nanti jadinya cair lagi ya kalau putih telur itu kelebihan. Dia overmix, dia berair. Nah jadi kalau putih telur ngocoknya sampai kayak busa terus berair bawahnya itu overmix ya. Itu nggak apa-apa bisa dipakai. Tapi airnya jangan, ambil aja busanya. Oke, ini udah sisihkan ya putih telurnya sisihkan. Lalu ini boleh kocok ini Kak. Ini nih. Apa-apa. Kita kocok ini si butter tuh sama ini. Gula. Butter sama gula halus. Dek, yang diambil ininya ada deh. Iya. Harus tuh ada di apa di sini. Butter dan gula halusnya di mixer. Nah, satu lagi syaratnya lidah kucing supaya bisa bleber gitu. Ini harus dikocok sampai pucat, kembang, berjejak juga sih. Pokoknya pucat dan kembang seperti ngocok buttercream ya. Kalau butternya ngocoknya nggak kembang juga kurang ngembang. Terus ini cetakannya udah di margarinin ya, tebel. Dipotong aja. Pucat. Nah ini kan kalau ini kan masih diginiin berat tuh, belum apa namanya belum ringan ya. Kita kocokkan sampai ringan. Ini kan masih padat dia. Ya, kocok lagi. Ini dikocok sampai kembang, pucat, ringan. Kalau enggak, yakinlah lidah kucingnya nggak mau bleber, ya. Saya matikan dulu. Ini belum. Kalau kita giniin, itu udah mulai ringan, lihat. Nah, coba dites bang. Nah, udah mulai ringan kan, beda sama yang tadi kan berat gitu, masih padat nih. Coba dites. Buat cream ya. Kurang kembang sedikit lagi ya. Kakak, Kak. Kan beda kan yang ngocok, pasti yang ngocok berasa lah. Tadi berat, ini udah mulai ringan gitu ya. Terus. Jadi kucing intinya kocokan putih telurnya kaku. Terus ini nih yang paling penting, kocokan menteganya harus benar-benar kembang, ringan, pucat, supaya lidah kucingnya bleber. Kalau ini nggak sampai kembang, ringan, pucat, nanti kurang bleber dia adonannya. Jadi nggak penuh nanti cetakan lidah kucingnya nanti. Coba di tes ya teksturnya. Nah, nampak ya? Nah, kayak buttercream mas kan? Ya kan? Masih inget nggak buttercream? Kak. Ya, ringan dia, kembang, cat warnanya ya.
Jadi dikocok sampai kayak begini ya, warnanya pucat, kembang dan ringan gitu, biar dia bleber nanti cookiesnya. Nah ini kalau udah gini masukkan si terigu. Nah kalau untuk lidah kucing masuk terigu di mixer aja, nggak apa-apa, mixer aja. Ini rata betul, masukkan ini. Apa? Kalau sudah rata tepungnya di sini kita campurkan putih telurnya ya, pakai mixer aja. Nah kalau misalnya putih telurnya berair, ambil aja busanya, airnya jangan diambil ya. Putih telurnya 35 gram, tapi gram sama mili kan beda. Oh iya. Harus dimilihin. Harus dimilikin ya Mbak. Kalau untuk satu resep ya kakak pakai milinya harus pakai yang botol bayi itu. Kalau yang gede nggak bisa. Oh, pakai ini bisa. Oh itu bisa Ini ya? kan 5 mili. Oh iya. Jadi 10 sendok. Ah iya. Bisa. Ya, ada berapa? Itu kan ada yang besarnya, yang 10 mili kan ada. Nah ini udah ya, udah campur rata. Jadi teksturnya tuh memang lembek ya untuk lidah kucing ya. Ini kalau misalnya kelamaan kita cetak, dia bisa lembek lagi karena kan berair putih telurnya. Makanya tadi masukin kulkas aja pas lagi menunggu-nunggu, masuk kulkas aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai besok ya. Ini kita mau buat rasa mocha sama vanilla ya. Jadi mocha deh. Bagi dua. Dikasih pasta sesuai selera. Ini tadi belum kasih vanilla ya karena Iya, karena saya mau bagi dua. Yang satu kita kasih vanilla ke vanili. Yang satu kita kasih, oh gimana deh ininya deh? Ininya tuh ya, mocha ya. Tanpa cetakan bisa kalau udah pinter apanya, nyemprotnya. Plastiknya 8. Plastiknya. Udah. Kakak bagi 4 kak. Sama ya. Lalu masukkan ke piping bag ya. Tanpa cetakan boleh, asalkan udah konsisten tangannya, biar berat besarnya sama. Kalau mau pakai cetakan, cetakannya dioles ya, pakai margarin. Kalau nggak lengket. Nggak usah ditutup dulu nanti dia bisa. Digulung dulu kak. Udah belum? Bagi 4. Iya. Nanti kebanyakan. Nggak, plastiknya digulung ke bawah dulu. Gini, Kak. gini. Cara ngisi ya. Ini digulung, tangannya di sini. Nah, biar nggak serak. Atau kalau nggak bisa pakai gelas, taruh gelas ininya. Sama banyak nggak apa-apa lah ya, nanti kan hasilnya dibagi rata. Oke, ini terus kita ikat ya ujungnya. Cara ngikatnya tuh jangan dipegang terus dorong ke bawah, karena kalau ini ditutup kita dorong udaranya kan kesimpan di sini, tapi ini tetap dibuka ya. Ini tetap dibuka, ini hanya diturunin aja ke bawah ini. Jadi udara dari bawah naik ke atas. Batu. Itu ikat.
Wix itu yang blender. Nah, nanti kita belajar nyemprotnya ya, nyemprot. Nyemprot. Oke. Nah, ini cetakan yang udah disediakan, sudah dipoles. Kita mau cetak. Nah, kalau untuk yang misalnya kan mau buat yang rainbow kan merah kuning hijau biasanya ya. Kalau merah kuning hijau jangan kasih pasta ya, tapi kasih Pewarna. kasih pasta vanila aja semua, tapi pewarna. Karena kalau nanti pasta pandan, pasta Banyak strawberry, kali rasanya. pasta merah kuning hijau, pasta vanila rasanya kan aneh. Rasanya jadinya kan. nano-nano. Nah, nano-nano jadinya. Nah, ini karena kita mocha vanila kan nyambung Iya. ya. Dan memang kan setiap apa kita biasa vanila tuh wajib karena biar nggak amis kan. Nah, ini kalau untuk yang warna-warni, guntingnya setengah senti aja lebarnya. Ininya. Kalau nanti, Ujungnya? kalau mau yang satu warna dia segini, 1 senti segini. Kalau untuk yang warna-warni kecil dulu, ya. Jadi ini kita membuat yang warna-warni segini lah. Nah, segini ya, kira-kira setengah senti gitu ya. Jadi kalau untuk guntingnya yang kecil dulu, misalnya merah kuning hijau, siapilah 3 warna merah kuning hijau itu. Karena kita 2 warna, siapin 2 warna. Ya, ini caranya, itu nggak usah full ya, isinya nggak usah full karena kan nanti dia mau melebar. Kalau kakak mau tebal, boleh isinya full. Tapi dia nggak tebal-tebal amat. Isinya itu di sininya agak ke sini dikit, di sampingnya juga jangan lebarnya Terlalu ke jangan samping. pas. Jadi, Jangan di ujung sana. nah, ini kasih jarak 1 karena kan mau diisi pakai warna yang ini. Kalau misalnya 3 warna ya kasih jarak 2. Jadi kita buat dulu kayak gini. Jadi jangan satu siapin dulu 1 warna. Jadi nanti cepat kerjanya. Kalau mau manjang boleh juga manjang. Misalnya gini ya. Atau misalnya mau mereng, zigzag boleh. Nah, ini yang kosong isi pakai warna yang satunya. Jadi kalau 3 warna kan 2 dikosongin. Nah, kalau misalnya mau agak cepet, ini kan lama ya, kecil-kecil. Kalau mau cepet, tapi dia tetap ada kayak zigzagnya di atas, ini guntingnya yang gede aja langsung ya, tapi ini nggak dia gunting gitu dulu karena mau dipakai. Gunting yang gede langsung kan nanti segini jadi gedenya dia. Kalau yang polos tuh gini buatnya, gini doang. Nanti itu polanya di atasnya, kita guntingnya kecil aja untuk zigzagnya. Jadi nggak capek kan ini satu-satu kan. Kalau gini kan udah dibuat semua, cuma tinggal gini doang. Yang zigzag itu ya. Ya. Ada kecil yang zigzag ya. Gitu. Tapi ini dia nanti nyatu. Nyatu. Nyatu dia. Nanti lebar selebar ini. Makanya tadi harus
ngocoknya harus bener. Si menteganya itu kalau misalnya ngocoknya kurang kembang, dia ngembangnya dikit aja, nggak mau penuh. Oh, itu dia ya. Nah, itu dia tipsnya ya. Oke, di sepakat. Ini lanjutin, Kak. Kita buat yang warna-warni satu loyang aja ya, sisanya nanti satu warna aja biar nggak kelamaan ya. Resepnya udah digunting. Kak, ada. Guntingnya bisa. Duduk. Jauhan jaraknya, Mas. Nanti. Ini di atas. Nanti agak ditebelin dikit di sini. Kan jadinya kegendutan nih. Udah jadi tuh, jadi. Resep deh. 65 nih. Nanti aku jawab kayak gitu kalau nanya. Kenapa kamu tanya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Pokoknya diingat aja. Tergantung aja. Kangen nggak sama wajah saya? Dari tadi wajah saya nggak kelihatan kan? Pasti kangen kan? Kangen kan? Boleh. Jadi kalau bikin putih telur. Kalau bikin lidah kucing itu belakangan udah selesai bikin cookies. Cookies yang lain kan semua pakai kuning telur tuh ya kan? Putihnya ditaruh di plastik, disimpan, taruh kulkas. Kalau mau cepetan makainya kulkas bawah. Kalau misalnya mau pakainya masih lama-lama sebulan lagi, simpan di freezer aja. Freezer. Bisa dong. Simpan di freezer. Terus nanti kalau mau pakai dikeluarin aja sampai towing gitu sampai suhu ruang, baru ditimbang-timbang sesuai resepnya begitu. Jadi putih telur tuh bisa berbulan-bulan di kulkas gak apa-apa, di freezer, tapi di kemasnya jangan gede-gede, kecil-kecil aja. Jadi dikeluarinnya sesuai kebutuhan. Digedein ya? Gedein itunya. Ini lubangnya tadi digedein. Ininya digedein ya. Ini udah gede nih. Ini udah gede nih, kegedean nih. Dek, ini udah dek. Taruh sana dek. Ini digedein segitu. 1 sentian gitu ya. Yang udah kasih sebungkus, kasih ke lo yang baru. Oke, yang mulia. Yang mulia. Nih ya, sayang darling. Tunggu ya, sebentar ya. Aku ngajarin ini dulu. Boleh gini, tapi nanti dia ini gini aja, lurus aja. Ini kalau mau satu warna ya. Nah, tadi kan aku ininya kecil, makanya tadi aku buat gitu. Ya segini gedenya, jangan terlalu kecil. Nanti ketipisan ya. Cerewet ya. Kalau saya bilang capture sekarang. Saya hanya hitungan 20 detik ya. Kejam saya, kejam. Kejam, sungguh kejam. Kurang sombong? Oke. Sombong saya nggak mau bagi resep. Kenapa ada yang komen kebalik? Nggak mau ada komen kebalik, nggak mau. Tuh kan, yang udah kan. Kalau udah di capture, silahkan masuk ke galeri, terus dibukalah mirror, di mirror aja gitu. Jadi jangan ada lagi komen kebalik ya. Ya, oke. Kucing aja dan tips-tipsnya ya kan. Selai disimpan di kulkas tahan 1 tahun lebih. Yang penting kering dan yang penting kulkasnya nyala ya. Kalau kulkasnya mati juga nanti nggak bisa. Nah jadi kalau lidah kucing tadi kena gimana supaya lidah kucingnya melebar? Karena kan kebanyakan kuat tuh yang masalahnya tuh lidah kucingnya nggak bisa melebar gitu ya. Jadi itu ini dioles dulu ya cetakannya. Kemudian intinya tuh kocokan putih telurnya harus kaku. Udah selesai? Udah. Nastar deh bawa ke sini deh. Terus intinya tuh kocokan putih telur harus kaku dan kocokan butter atau mentega atau margarinnya harus kembang pucat berjejak ringan. Itu. Boleh. Nastar kan lama.
Mau minta yang udah jadi? Bu Sui buat sendiri ya, Bu Sui ya. Udah diangkat belum? Ini ganti aja nanti bleber. Ini masih ada. Masih ada yang Gimana? Oh, ini dipenuhi. Kayak Tungguin. Cara caption, cara nge-screenshot ya. Bedanya masing-masing HP. Kalau Samsung sih bisa digeser swipe gitu layarnya, atau dipencet tombol yang samping sama tombol samping 2, atau tombol samping sama tombol bawah. Oppo 3 jari. Kalau Oppo 3 jari, Dari atas ke bawah. siapa tuh, Prabowo atau Jokowi? Kan 3 jari, 2 jari ya kan? Kalau nggak tahu power sama inilah sama volume ke bawah. Beda-beda tiap Enggak, HP. semua handphone itu bisa. Kak, Kalau ini power. aja kalau yang satu yang besar, itu kan harus digedein. Kalau udah digedein, satu kali digini, terus digoyang-goyang. Gitu saja. Itu agak kebelin lagi Kak Ima. Apa? Mencetnya kakak agak tekennya agak kuat biar dia tebal. Power sama volume ke bawah itu semua bisa, Mbak. Maksudnya nyetaknya bentuknya kok beda gimana Mbak? Boleh gimana aja boleh, terserah, kan nanti dia bleber. Nanti dia bleber, nggak kelihatan lagi mau bentuknya peta-peta, mau bentuknya gelombang-gelombang, nggak kelihatan. Kecuali warna-warni. Waduh, wah ini apa? Pintar banget ngerayu gini katanya. Bunda, tadi aku lihat mobil ambulans bunyinya love you, love you, love you. Ada jawabannya, love you too, love you too, love you too, gitu ya kan. Lidah kucing. Pintar banget ya gombalnya ya, gombal. Siapa tuh tadi? Mbak Sasimo ya kan. Suhu lidah kucing suhu 150, 160 boleh. Apa lagi ini, masih banyak? Masih banyak. Kelas online roti manis nggak ada. Roti saya nggak ada kelas online. Kalau roti kelas online dia susah ya. Nanti belajar merandingnya bagaimana. Kalau lidah kucing tuh pasti melempem ya, karena dia tipis. Jadi dia tuh sesaat udah dingin, udah diangkat dari oven, udah dingin langsung ditoplesin. Kalau mau nggak cepet melempem, cepet-cepet dihabisin. Pasti nggak melempem. Dimakan langsung tuh, apalagi dari oven ya. Masih seger-segernya tuh ya kan, masih enak-enaknya, masih crunchy. Itu udah masuk deh. Masukin aja udah bisa masuk. Sama-sama Mbak Nengsus. Ini kita mau panggang, nanti kita lihat ya hasilnya. Tunggu suhu ruang dulu ya, putih telur yang dari kulkas. Jadi ditowing dulu atau dibiarin suhu ruang sampai dia mencair seperti biasa ya. Gitu ya. Nah, ini kita mau bikin nastar. Ini udah diadon tadi yang telat datang ya, telat join di sini. Ini adalah adonan nastar mau kita bentuk. Nah, ini selainya nih, cakep deh selainya. Kayak aku cakepnya tuh selainya ya, bagus berserat ya. Selainya tuh kalau mau berserat gini, nanasnya boleh diparut atau di blender, tapi jangan sampai kayak jus ngeblendernya kasar. Terus itu apa, nanas tuh kan ada bagian kerasnya di tengah ya, tulangnya itu diikutin. Jadi itu dipisahin sama buahnya, itu di blender sendiri. Jadi dia bikin serat gitu ya. Ini saya nggak tahu Mbak berapa biji nanas karena saya buatnya banyak. Saya punya satu tupperware gede itu. Buatnya tuh 30 biji nanas, jadinya satu tupperware yang kayak untuk donat itu loh. Nah, segitu. Kalau sampai kering kayak begini. Ya, tapi kalau misalnya nggak kering bisa dapat 2. Jangan pelit-pelit ya, kalau untuk nastar wajib kering. Kalau tidak kering, nanti nastarnya pecah satu. Terus kemudian nanti nastarnya cepat berjamur. Kurang, udah cukup. Ininya, loyangnya, habis. Dah. Pakai slow juice
jangan dibuang ya. Terus kalau bikin selai nanas itu airnya jangan dibuang ya, jangan disaring, nggak enak, sepoh. Kalau table 1 teaspoon itu caranya ambil adonannya gini, pereskan ya, padat gitu, peres. Nah udah ambil begini, udah dicetakin dulu dia supaya besarnya sama. Dan nanti, nah kalau mau ditimbang, ininya ditimbang boleh 3 gram ya. Kalau ditimbangin 3 gram gitu, dibuletin dulu begini. Jadi ini selainya kering ya. Nah dibuletin dulu boleh, tapi saya males biasanya enggak gitu. Saya hanya pakai sendok atau tusuk gigi gini aja. Pastikan tusuk giginya jangan yang second ya. Ini tusuk gigi baru. Kalau yang second nanti jadi penglaris ya, penglaris. Nah caranya kalau saya ini buletin. Nah ini saya buat kayak supaya isinya banyak. Ini saya bentuk kayak mangkok. Karena kalau nggak dibentuk kayak mangkok, isiannya sedikit. Saya mau kan yang banyak isiannya. Nanti saya ajarin ya. Kayak mangkok gini, masukin lagi nih. Nih diteken ya, karena ini udah kering, jadi dia nggak basah. Kalau selainya masih basah, kalau di sini belepotan nanti adonannya karena dia basah ke adonan. Ya, ini adalah cara pemalas karena saya malas bulet-buletin selainya. Kalau rajin silakan dibuletin. Dan ditutup, tutup begini, lalu dibuletin. Nah kalau saya kan pakai cup. Kemarin banyak yang tanya, cupnya ikut dipanggang? Enggak ikut dipanggang, nggak kebakar. Enggak. Ini cupnya pakai yang ini ya. Cupnya kalau beli cup bilang cup yang Malaysia ya. Karena kalau cup ini nanti kalau nggak bagus meleot lebar-lebar, jelek nanti nastarnya. Ya kalau ini dia yang bagus, yang keras. Ya, jadi kalau sudah dibentuk langsung ditaruh di cup. Kemarin kan ada yang nanya, ada soalnya orang yang di cupin tuh kalau udah mateng, capek lah. Dan nanti rusak. Kita angkat taruh cup. Iya. Jadi langsung di cup. Nah ini udah begini, disusun di loyang, dipanggang dulu setengah matang lalu dioles dengan kuning telur ya. Begitu bonsai itu kan bahasanya kalau di medsos kan bonsai ya. Kalau orang kan tapi macam-macam sih caranya. Kalau orang ada yang ngisi tuh gini, dilebarin kan sampai tipis. Tapi kalau saya kalau diginiin saya nggak bisa ngisi banyak, isiannya nggak bisa banyak. Kalau saya kan bolongin tengahnya, terus saya buat dia kayak mangkok, jadi kita bisa ngisi banyak air. Nah, begini. Jadi dia nutupnya nggak susah. Ini bisa kita tekan ke bawah isiannya. Jadi banyak kan, kalau nastar tuh enak banyak. Kalau sedikit-sedikit kayak makan biskuitnya doang gitu. Ini kayak gini, kita tekan aja karena kan nanasnya kan udah kering, udah bagus. Baru ditutup, tinggal tutup aja gini. Nggak susah. Kalau dia lepes, dia susah nutupnya kalau banyak-banyak di sini. Kak. Ya. Nanti kalau misalnya gini ada yang bagian yang ini itu di bawah ya, taruh di bawah. Biar yang cantik di atas. Nah itu lidah kucingnya udah tulut-tulut. Tapi bunyinya nggak love you kalau alarm HP saya, alarmnya. Coba deh keluarin satu deh.
10 menit. Satu aja keluarin dulu. Paling mungkin apa? Nah itu tebel banget tuh, kelihatan dari sini tuh. Nomor 2 dari sini, nomor 2 dari sini tuh. Tebel banget Ini. dia. Nah, nomor 2 dari kanan. Hah? Nomor 2 dari kanan itu tebel, Ini. tebel kan? Iya. Tebel kan? Nah, itu ketebelan. Di atas oven biasanya. Itulah kalau naruh di mana. Ntar ya, ini mau spill dulu. Spill lidah kucing yang belum mateng sih, tapi udah bleber. Bleber kan, Dek? Bawa sini, bawa sini. Sorry ya, Kak. Nah, itu ya. Jadi lidah kucingnya tuh udah bleber. Jadi itu tadi tipsnya kalau merhatiin saya. Ini kan udah full ya, cakep ya. Ini belum mateng ya, sedikit lagi. Wangi lah butter. Nah, lidah kucingnya itu kalau nggak bener nge-mixer butternya atau margarinnya tuh nggak akan bisa. Kakak ini tukang kue nih kan, Kak? Ya. Tukang kue mah masuk dulu aja. Tapi lidah kucingnya katanya gitu. Nggak pernah ngembang. Nggak pernah ngembang. Sebabnya apa? Tadi udah saya share sebabnya apa. Sudah saya kasih tahu caranya Tekniknya. ngaduk menteganya sampai kayak gimana. Itu yang penting. Gitu loh. Resep mah di mana-mana banyak ya. Nanti Mbak saya share lagi ya. Ya, katanya masnya wibu ya. Bola. Karena gayanya kayak orang Jepang-Jepang gitu kali ya. Terserah bilang. Awasin pakai ini. Nah, ini kalau adonan kita di sini. Ditunjukin ini tadi siapa yang nanya nih, masnya wibu nggak? Kok wibu pula katanya? Ayo. Ini kita pakai sendok takar nih, tekan, peres ya. Peres itu lepes ya. Baru Mas buat apa aja? Nah, diginiin. Nah, nggak usah dirapi-rapiin kali. Buat dulu entah 10 biji. Dibuat dulu 10 biji. Mau kasih lihat lidah kucing ya, sebentar. Flip, flip, flip. Sombong udah bisa flip. Nah, lidah kucingnya ini mau diangkat dari. Lu gitu-gitu cutikanmu kan nanti jatuh ke belakang sana loh, kejauhan. Oh. Nah, tuh udah. Nah, itu dia pinggirannya. Kecantol deh. Kecantol apa? Kecantol besimu. Iya. Udah bisa tuh. Udah, ini udah. Nanti kelamaan kendor sih ini. Lidah kucingnya udah matang. Itu agak eksak. Yang belakang sana Dek duluan Dek, diangkat Dek. Yang belakang udah kepanasan. Belakang dulu. Tuh kan? Nggak terlalu sih. Ah, tuh ya. Wangi banget. Lidah kucingnya sudah matang ya, bonsai. Ini udah coklat. Oh, itu mocha ya emang ya. Lokasi kursus di Medan Sunggal, Mbak. Medan Sunggal ya. Udah tuh, udah. Jauh. Wah, Mbak Yanti di mana? Mbak Yanti di mana? Saya mau pamer dulu, mau pamer. Ini tadi kena tangan nih pas ini. Nah, ini lidah kucing kalau udah matang. Nah, dia nggak lengket ya, cuman diginiin aja nih ya. Kalau nggak lengket, kalau ini dia nggak lengket, langsung copot aja tuh, ha. Ya. Biasanya kalau loyang baru dia lengket. Nih ya, dia kalau masih panas agak lembek, tapi ini udah nggak lembek. Nah, ini mau dites yang ini tadi kena tangan.
Enak sekali. Ada yang mau? Ditawarnya di situ. Ya nggak bisa dimakan. Enak loh. Ntar kita kasih tes dulu emak-emak. Emak-emak sama abang-abang. Abang bukan abang-abang ya. Nah, testing. Kalau kakak mau sekolah Testing. udah biasa. Nah. Enak lah. Apa rasanya, Kak? Enak? Enak aja, enak kali, enak banget, enak. Nih ya. Tuh. Yang jelek di bawah. Tuh. Lokasinya Medan Sunggal ya. Nih ada yang mau? Ada yang mau? Tuh ya. Jadi dada kucingnya bleber dengan sempurna. Bleber itu dia memenuhi cetakannya. Lumer. Kalau lumer nanti dikirain lumer di mulut. Jadi bentuknya tuh jadinya bleber. Jadi dia kalau nggak benar ngocok putih telur sama ngocok menteganya, dia nggak bisa kayak gini. Dia bakalan ngembangnya tuh nggak bisa memenuhi cetakan gitu ya. Enak banget. Tidur di sini Kak Ana. Kita tidur? Enggak. Oh, kursus cookies ada yang online. Ada 8 resep sama ini. Ini 4 resep tambah 4 resep lagi yang cookies modul 2. Ada kursus online-nya. Hubungin aja WA. WA yang ada di profil saya TikTok tuh ada nomor WA. Atau ini boleh dicatat. 0811 606 0106. Nanti tanya aja di situ kursus online cookies ya. Ada 8 resep. Termasuk yang ini hari ini. Ada, silakan hubungin nomor WA-nya. Terus jangan lupa di-follow juga IG saya ya. Instagram. Resepnya udah Mbak Eli telat gabung ya. Mbak Eli telat gabungnya. Jadinya telat. Ini dikit banget isinya nih pasti. Kecil banget. Wah, Mbak Liasti. Jangankan Mbak yang tinggal di Tembung. Ini Mbak Lia Umufati itu orang Perbaungan loh. Ini Bu Susanti dari Binjai loh. Mana Bu yang dari Binjai? Tuh, ini ada orang Tembung nanya. Tembung mah nggak jauh-jauh amat, ya masih di Medan. Ada yang dari Takengon, ada yang dari Perbaungan, Sibolga, ada semua. Mereka kan nanti ada jadwal saya bulanan. Sesuaikan waktunya sama jadwal saya, terus daftar lah begitu. Kelas lapis legit ada, cuman karena agak mahal, agak yang daftar pun dan agak ribet gitu, orang nggak semuanya mau buat lapis legit karena mahal kan biaya apanya, kuenya mahal gitu ya. Alamatnya di Medan Sunggal Mbak Liasti. 50 kuning telur kalau saya. Iya, memang saya makan. Duo, lidah kucing duo. Ini masih lembek deh. Mana? Lembek. Oh ini yang ini ya. Karena kita terpopek ini dia. Yang lainnya enggak. Oh dia ngangkat ya. Jadi ciri-ciri lidah kucing kalau dia matang itu kayak gini ya. Pinggirannya tuh warnanya lebih tua daripada tengahnya. Pinggirannya lebih gosong karena kan bagian tengah lebih tebal dibandingkan bagian pinggir. Itu ciri-cirinya dia udah matang ya.
Jadi nggak emang begini warnanya. Oke. Nah ini ya, cara nyopotinya gampang. Enggak dijual mbak, ini kursus ya, kursus. Cara nyopotinya cuman nah begituin aja, udah lepas. Meluncur. Tapi cetakannya dioles dulu ya. Gitu deh. Kalau pakai opening link nggak pakai AP atas. Kalau pakai oven listrik AP atas bawah. Kalau opening link pakai AP atas bohong. Namanya lidah meong. Kalau mau dikasih warna, kasih aja pewarna mbak. Jadi kalau udah selesai ngadon kan, udah jadi adonannya, kasih pewarna. Kalau saya tadi kasih pasta mocha sama pasta vanilla ya. Itu namanya, ini namanya tuh lidah kucing atau cat tongue. Atau orang bilang katetong. Katetong tuh dari bahasa Inggris cat tongue ya. Katetong. Kue kering katetong katanya. Itu namanya lidah kucing, lidah meong. Kenapa dia bilang lidah kucing? Karena dia kan kasap-kasap gitu kan, tipis terus kasap gitu kan. Nah. Kita aja nggak. Nah ini sambil diperhatiin saya ya. Kalau mau nyetak-nyetak ini kan baru dari kulkas masih agak dingin ya, agak keras. Dia agak diulenin dikit ya, agak diulenin dikit. Terus ini caranya gini, ini ditekan ke sini, bagian bawahnya, pokoknya semua sisinya supaya dia padat. Padat supaya nggak ada rongga-rongganya nanti waktu dicetak di bawahnya. Ini biar apa? Dia pengen aja dikit, biar enak gilesnya ya. Baru digiles lah. Namanya giles. Digiles pakai, nah ini namanya rolling pin ya. Karena masih dingin ya tadi. Ada lagi apa? Ada bawa. Coba. Nah waktu giles pastikan apa ya, tebelnya rata ya. Ini ngapain tangannya itu apa namanya? Jangan bergelombang, jadi cantik. Nah segini aja tebelnya nih. Terus udah cetakin nih. Enggak dipindahin ke loyang. Oke. Nanti bisa kepo kucing. Udah lemari kebuka dia masuk. Kucingnya tadi di luar. Pakai nok. Iya, ada yang. Nah ini lagi bikin kue salju ya, nyetak kue salju. Ini kan loyang ya. Apa namanya? Nggak rata, besarnya jadinya panjang pendek. Kecuali dia mau dipakein penggaris gitu dulu. Dipasin misalnya 4 cm kali 1 cm. Ada. Aja gini aja. Tinggal disusun ya.
Kalau mencong-mencong, ininya bengkok-bengkok sambil disusun sambil dilurusin. Dek! Hmm. 20 menit. Panggang dulu 20 menit, lalu udah 20 menit diangkat, didinginin dulu ya. Sorry, Kak. Kurang tebal, nanti dia nggak cantik. Yang masih nampak putih. Jadi kayak begini, sorry. Ini ya. Oles dia dengan kuning telur, tebal ya. Kalau nggak tebal nanti warnanya nggak cakep. Ini gimana sih? Tapi udah dingin ya, baru dipoles. Kalau masih panas nanti brudulin dia, kayak ada totol-totol gitu. Jadi ini udah dipanggang 20 menit, diangkat, dinginin dulu, baru dipoles ya, kayak begitu. Bulan Oktober semuanya keras. Nah, mukanya sih jangan sengaja. Ada mana semua yang dari ini ya. Oke. Udah dulu ya. Kelasnya udah mau selesai. Jadi begitu aja. Tadi udah sharing resep. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.